Salve, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Cornelia Imbung SPD, guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti pada SMP YPTK Santo Paulus Abepura, Provinsi Papua, Kota Jayapura, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Maroke dengan nomor induk mahasiswa 6030410461960001. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9 dengan topik Maria Teladan Hidup Beriman Umat. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Bu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati juga. Silakan dulu anak-anak. Sampai. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul meskipun suasana di luar mungkin tidak kondusif karena hujan. Ya. Jadi, baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, guru minta tolong satu orang untuk mulai kita dalam doa. Ada yang bersedia untuk kita dalam doa, silakan cepat. Baik teman-teman, terus untuk kita mulai pelajaran agama kita pada nomor doa. Oke, terima kasih statement dari anak-anak. Silakan boleh melihat kiri kanan siapa yang tidak hadir hari ini. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan satu lagu pada bangkit. Anak-anak boleh berdiri. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi kita hari ini, berguru mau perhatian dulu. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tarian keselamatan Allah yang subjektifnya dibuat sebagai tanggapan atas tarian keselamatan Allah. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan masuk pada topik baru dari bab 3, yaitu tentang Bunda Maria Teladan Hidup Umat Beriman. Anak-anak, ada tujuan pembelajaran yang akan kita sampai dari materi ini, yaitu pertama, anak-anak memahami kedudukan dan peran Maria dalam sejarah keselamatan. Kemudian, anak-anak pada akhirnya mampu mensyukuri iman dan ketaatan Maria kepada Allah. Dan yang ketiga, meneladani ketaatan dan kerendahan hati Maria dalam hidup sehari-hari. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mendalami materi ini, guru mau bertanya dulu. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang Bunda Maria? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Dodi. Menurut saya
Bunda Maria itu sering banyak orang mengatakan, kenapa kita harus menyembah Bunda Maria? Kenapa kita harus berdoa kepada Bunda Maria? Itu pertanyaan yang sederhana, karena pada saat Tuhan Yesus dia wafat, dia telah menyerahkan kita semua anak-anaknya kepada Bunda Maria dalam kehidupan. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang, semua mereka ini anakku. Dia bilang pemiliknya Yohanes, dia menyerahkan Yohanes kepada ibunya, dan itu artinya menyerahkan kita semua murid-muridnya yang percaya kepadanya sebagai anak dari Bunda Maria. Iya, oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi teman-teman bahwa ketika mungkin ada orang yang bertanya-tanya kepada kita pada hari ini, nah jawabannya sudah jauh dari Devi karena salah satunya adalah ketika Bunda Maria pada saat Yesus wafat, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, terutama Yohanes, bahwa itulah ibu kalian. Jadi patut bersyukur karena kita bisa meneladani Bunda Maria, kita bisa berdoa kepada Bunda Maria, berdoa bersama Bunda Maria. Ya, itu yang diketahui. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita perlu berdoa rosario? Oke, silakan Rafael. Karena doa rosario itu Bapa doa kepada Maria untuk maka kalau karena Bunda Maria itu merupakan orang yang beriman itu tujuannya mengandung dan ada bahkan yang maksudnya setelah pengajiannya kita kemarin jadi perkembangan kepada Bunda Maria adalah menerima dan mensyukur atas perannya dalam upaya keselamatan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rafael. Ya, itu karena kenapa kita harus berdoa rosario, karena memang Maria dalam sejarah keselamatan terpampang nyata yang seperti yang kita bisa lihat. Setiap hari kita berdoa Mario, setiap hari kita berdoa Angelus sejak jam 12, kemudian pada saat berarti Oktober kita berdoa karena dalam doa rosario itu menceritakan bagaimana misteri keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Oke, luar biasa ya. Maria ditanding sama Bapak Maria dan lain sebagainya. Sudah dibukukan lewat sengaja bernyanyi dari Maria, Maria yang lain. Hanya sekali ada di posisi terlalu mendekati, bahkan juga ada ini terus sampai sekarang. Dan sudah Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton video dan juga sedang menyimaknya. Kira-kira tadi videonya tentang ada yang bisa jawab? Oke, silakan Devi. Tadi videonya ini kalau deporsi yang sebelumnya biasanya dilakukan pada berbagai rosario. Oh, dan dapat dari itu hanya membuatkan, tetapi kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Tuhan. Juga dari Bunda Maria dan Tuhan yang mengucapkan dalam doa. Iya, oke baik. Teman-teman untuk Dewi. Ya, betul sekali anak-anak. Tadi video yang ditampilkan itu adalah tentang doa devosi yang benar. Devosi yang benar itu mengarah kepada Yesus Kristus. Bukannya kita berdoa kepada Bunda Maria, tapi berdoa bersama Bunda Maria. Di situ ditampilkan juga bagaimana Bunda Maria pada saat pernikahan di Kana, kemudian bagaimana Bunda Maria diangkat di surga, bagaimana Maria juga dibawa ke salib Yesus. Ya, tadi sebutkan dulu dan minggu yang lalu, mengapa Bunda Maria dihormati? Yang pertama karena dalam Lukas 1 ayat 34, Maria taat kepada kehendak Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah ketaatan Maria yang menyerahkan secara total kepada kehendak Allah. Lalu kemudian dari situ dia bisa
melahirkan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi satu sama kita semua. Kemudian dalam hal ini Maria juga disebut sebagai kabar baru dan firman dan ketenangan. Dan yang terakhir, tetap setia mendampingi gereja setelah Yesus naik ke surga. Pada Yesus naik ke surga, Bunda Maria terus berdoa bersama para murid Yesus yang ada. Oke? Yang berikutnya, bagaimana perjalanan dan pengalaman? Yang pertama, iman dari kesehatan yang bagaimana kalau misalkan itu terjadi dalam anak-anak, apakah bisa kesehatan seperti Bunda Maria. Kemudian tentang hati dan kesetiaan melayani, meskipun banyak orang yang berpuluh-puluh dia saat dia mengaku, ada yang membuat dia di luar pernikahan, tapi dia tetap rendah hati dan sedianya untuk melayani sangat luar biasa. Kemudian cinta kasih ketipuan bagi gereja dan semua umat. Nah, kita lihat dalam ajaran gereja tentang Bunda Maria dalam Lumen Gentium nomor 62. Di situ dikatakan bahwa Bunda Maria sebagai Bunda Allah terus berlangsung sampai hari ini. Kemudian yang kedua, dia menjadi pembela, penolong, dan perantara bagi umat Allah. Dan yang ketiga, dengan cinta kasih kehidupannya, Maria menolong umat menuju ke keselamatan yang kekal. Nah, kita lihat bagaimana kita mencintai Bunda Maria. Yang pertama, kita memahami dulu bagaimana kisah dan perannya dalam kitab suci dan ajaran gereja. Ada yang sudah mengenal, kita tahu bahwa Maria adalah ibu Tuhan Yesus, kemudian dilakukan oleh siapa. Nah, kemudian kita mengagumi dari setelah kita tahu bagaimana Bunda Maria dalam kita dalam ajaran gereja, kita mengagumi, merasakan keindahan dan keteguhan imannya. Lalu dari situ setelah kita mengagumi, kita meniru keutamaan Maria dalam kehidupan sehari-hari, terutama sifatnya yang rendah hati, taat, kemudian menyerahkan diri secara total kepada Allah. Nah, tadi kita sudah sempat lihat video juga ini. Di sini ada beberapa devosi. Yang pertama ada doa rosario yang biasa kita doakan setiap pagi pada saat bulan Mei dan bulan Oktober. Sekarang bulan Oktober. Kenapa guru kemarin kebetulan pas ketertiban ini ya untuk kita membahas Bunda Maria di bulan Oktober ini. Kemudian novena, ada novena dengan sama Maria. Kemudian siaran kedua Maria. Ada yang pernah bersiaran kedua Maria? Oke. Nathaniel. Ada lagi? Debbie. Siapa lagi? Cindy. Oke, luar biasa. Kita berbicara tentang Maria, bagaimana kita bisa melihat, menikmati udara segar yang ada di sana. Kemudian kita bisa berdoa dengan tenang dan teduh. Nah, kemudian doa salam Maria. Doa salam Maria juga itu termasuk dalam itu. Ya, ketika kita berdoa salam Maria setiap pagi sebelum dan sesudah mulai seluruh aktivitas kita, itu termasuk kita dalam berdoa dalam devosi. Ya,
kirim doa sama Maria, Jen? Oke, luar biasa ya. Kemudian yang terakhir, doa bersama keluarga pada bulan Mei dan Oktober. Ya, biasanya dalam Opas dalam gereja Katolik biasanya melaksanakan doa ke rumah-rumah. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan bertanya. Oke, luar biasa. Kenapa disebut sebagai kawalan? Karena ketaatan dan keteladanaannya yang luar biasa. Mungkin ada pertanyaan, itu Hawa ya? Kan Hawa ada di perjanjian lama. Oke, Hawa dalam perjanjian lama itu dia tidak taat. Karena dia melanggar perintah Tuhan, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, Bunda Maria kebalikannya dari Hawa. Kalau Hawa tidak taat, tetapi Bunda Maria taat. Yang pada akhirnya Tuhan bersedia untuk dia boleh mengandung dan melahirkan sang juru selamat untuk kita semua. Oke. Ice breaking-nya adalah Bunda Maria berkata, mirip dengan Simon Says. Nanti ketika guru sebut Bunda Maria berkata, tutup mata. Bunda Maria berkata, lipat tangan, berdoa. Bunda Maria berkata, angkat kedua tangan. Kita bawa pembukaan akan menginformasikan hasil tentang budaya kita berdapat ya. Sebelum itu kita akan memperkenalkan nama akal kita. Saya Ferdi, saya Dewi, saya Angel, saya Jessica, saya Nisa, saya Fernanda, saya Priscilla ya. Kita akan lanjut mengenai pertanyaan pertama. Dan pertama, apa yang kesempatan terjadi dari Bunda Maria dalam video kelima atau dokumen ujian Alexium dan di video tersebut? Menurut kami, ketaatannya yang penuh kepada Allah, setia dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, serta rencana Tuhan menjadi inspirasi dan teladan yang baik dalam Tuhan. Pertanyaan nomor 2, Tuhan sehingga menambahkan mengenai tangan dulu akan Allah satu namanya Tuhan doa dengan Kesimpulan kami adalah pengorbanannya melalui karya keselamatan Allah, melahirkan keselamatan bagi manusia dengan Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Untuk pertanyaan nomor 3, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sebelum kata-kata bagaimana kalian dapat menemukan kata-kata yang diucapkan Bunda Maria tersebut dalam kita saat hari ini untuk menjawab pertanyaan. Sehingga kami akan melakukan penjawab. Oke, silakan. Aduh, kamu gimana nih? Terbaik sekali. Jangan ini terlain-lain kan? Sebab masalah masuk keras, semuanya masalah berat. Ya, Tuhan pasti menjalankan berkat kok masalah lebih dari kemampuanmu. Asik. Kita bersama tangannya. Makasih, Bapak. Luar biasa, kelompok campuran dengan gaya belajar auditori, kinestetik, dan visual sudah mempresentasikan hasil diskusinya
podes angin berhembus. Bunda Maria tampak berseri. Dalam naik bagai lupa putus, menuntun kami hidup dalam kasih sejati. Shalom, selamat siang, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu, mari kita memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Putri, Son, Action Start, Rafael, Betul, Yes, please. Nathaniel. Baik, mari kita langsung ke diskusi. Yang pertama, apa yang bisa kalian pelajari dari Bunda Maria dalam hidup beriman dan hubungan dengan dari belajarnya, dia diajak untuk menerima kebataan, kabar, dan kemudian menjalankan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu kedua, banyak kesimpulan bergabungan di Maria dalam karya persahabatan Allah berdasarkan kehidupan dokumen dan dijelaskan sesuatu. Jadi, kesimpulannya, Bunda Maria memiliki peran yang sangat penting dalam karya persahabatan Allah. Melalui sikapnya yang taat dan imannya yang penuh, Maria rela menerima kehendak Tuhan dengan penuh kerendahan hati, sehingga menjadi teladan bagi semua orang beriman. Untuk pandangan ketiga, kata Maria, mempunyai yang ini saya buat, yang ini saya buat. Ya. Jadi kesimpulan coba baca ya. Penyerangan Maria. Coba baca ya. Yang penyerangan. Jadi ya penyerangan Maria itu kan ada paham. Kemudian terjadi wanita dia dan kembali dia ini perlu dari HP juga. Oke, sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk. Lanjut kelompok berikut. Dua-duanya maju aja ya, dua-duanya maju. Oh ya, ini waktu terakhir kali Shalom, selamat siang, guru dan teman-teman. Kami dari rumah sakit memperhatikan hasil verifikasi. Hasil itu diberikan keterangan nama kebenaran Indonesia dan dibaca dan Tesnya dari kata sekarang kami akan masuk pada dalam alam bahwa berbeda memberikan doa pada dan gereja menghormati Bunda Maria dengan melakukan dari kita bakti atau manusia misalnya bulan ini sudah bulan Maria bulan Oktober sudah bulan Australia Warosario Novena jarak kedua Maria dari sekian dari kelompok kami terima kasih. tadi kalian sudah presentasi dalam diskusi dengan sangat baik, untuk apresiasi latihan, akan selesaikan untuk diskusinya dengan sangat baik. Sekarang kita akan langsungkan diskusinya. Silakan anak-anak boleh sih ya.
Oke. Oke. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menuliskan hasil refleksinya tentang pembelajaran ini. Kira-kira ada yang mau kasih kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Boleh kenalan? Oke, silakan Desi. Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil itu dari pelajaran ini itu dapat kita Maria maksud perubahan dan perkembangan. Ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Desi. Oke, anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita hari ini sudah tahu ini tadi sudah ditutup dengan kesimpulan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini anak-anak bisa meneladani sikap Bunda Maria yang taat dan setia terhadap kehendak Allah. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita minta pertolongan Tuhan oleh satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan Stefani. Oh ya. Baik anak-anak, dengan demikian proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.